Tes bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membuat video tentang review kelebihan dan kekurangan Acer E1410. Nah, review yang kita lakukan ini bukan seperti review unboxing laptop baru ya teman-teman ya, karena pekerjaan kita sebagai teknisi laptop, jadi kita lebih menitik beratkan pada mungkin kelebihan kekurangannya atau penyakit-penyakit yang sering timbul di seri ini, yang ciri khasnya penyakitnya yang sering timbul. Tapi di sini sedikit saja kita bahas tentang mungkin fitur atau port yang ada di dalamnya ya. Di sini dia ada port VGA analog, di sini port HDMI itu untuk layar atau proyektor ya. Jadi kalau yang proyektor lama dia menggunakan yang analog, kalau yang baru sudah menggunakan HDMI. Terus kedua ini dia juga ada USB 3 yang warnanya biru, ini USB 3. Kalau ditancapkan di sini transfer datanya bisa jadi lebih cepat dibandingkan USB yang sebelumnya yang standar. Untuk keluaran laptop yang baru lagi, keluaran di atas 2019 mungkin ya, yang lebih baru dari ini kan ini keluaran 2014. Itu USB 3-nya sudah nggak pakai warna biru lagi, dia sudah warnanya hitam. Kalau yang masih keluaran pertengahan kayak gini, itu masih dikasih warna biru untuk membedakan mana USB 3 mana yang bukan. Nah, untuk sebelah kanan ini ada USB yang satunya ini. Nah, di sini USB yang versi 2 ya, warnanya hitam. Jadi total port USB-nya seri ini ada 3, sama dia punya DVD RW atau DVD ROM. Nah, pertama yang kita bahas ini tentang prosesornya teman-teman ya. Ada seri E1410 sama E1410G. Untuk prosesornya ini yang kita jadikan model unitnya E1410, dia prosesornya Celeron generasi ketiga. Untuk E1410G juga sama, prosesornya Celeron juga sama persis sama kayak ini. Untuk VGA-nya yang ini 4110 menggunakan Intel HD Graphic. Kalau yang G, ada G-nya di belakang sini, ini ada huruf G-nya. Itu dia sudah menggunakan Nvidia teman-teman ya, VGA-nya. Terus untuk memorinya, RAM menggunakan tipe memori DDR3L 2GB yang untuk seri E1410. Nah, ini kita akan membicarakan RAM-nya ya, maksimalnya berapa, bisa di-upgrade sampai berapa. Nah, ini penampakan mainboardnya teman-teman ya, fotonya udah kita buat. Dia cuma mempunyai satu slot RAM yang sebelah kiri ini. Jadi untuk seri E1410 dia cuma punya satu slot RAM ya teman-teman ya. Untuk jenis mainboardnya ini sebenarnya sama seperti 410G, hanya saja perbedaannya ini yang 410. Nah, dan ini yang 410G teman-teman. Mainboardnya sama, cuma berbeda nanti di ini ya, slot RAM-nya. Kalau yang 410G ini dia punya 2. Kalau yang 410 tadi dia cuma punya 1. Nah, ini cuma punya 1 ya teman-teman ya, ini yang 410. Di sini sebenarnya dia menyisakan satu tempat untuk dipasangin port. Tapi ya itu tadi, ini karena versi yang lebih hemat, sama mungkin sama pabrikannya dipangkas. Tapi secara sisi motherboard dia sama dengan 410G, hanya bedanya di sini kalau 410 ini cuma punya 1. Nah, jadi ketika teman-teman ada kerusakan di laptop mainboardnya harus ganti, itu bisa. Antara 410 sama 410G itu sama teman-teman. Physically mainboardnya itu sama, hanya beda di slot RAM-nya. 410 ini cuma punya 1, dan juga chipsetnya itu beda. Yang 410 ini nggak pakai Nvidia ya. Nah, untuk jumlah maksimal memori RAM yang didukung untuk seri 410 itu berapa ini teman-teman ya? Dia maksimum 8GB. Sedangkan kalau tadi yang 410G, karena dia punya 2 slot, berarti dia bisa maksimum 16GB. Untuk serinya teman-teman jangan lupa ya, ini untuk serinya itu DDR3L. Lebih tepatnya itu yang 12.800 ya teman-teman ya, 12.800. Nah, kalau teman-teman
bingung, kadang ada yang tulisannya 12.800, persamaannya itu angkanya kadang stiker di memori itu beda-beda ya. Persamaannya ini teman-teman, DDR3 1600 atau 800 MHz itu sama dengan 12.800. Tegangan yang dipakai dia 1,35 volt untuk yang L, kalau yang bukan L itu 1,5 volt. Nah, kalau dilihat dari suhu panasnya teman-teman ya, untuk seri yang 410 itu dia suhunya lebih dingin teman-teman ya. Dia lebih dingin dibandingkan dengan 410G. Otomatis jangka waktu untuk penggantian pasta itu dia lebih lama yang seri 410 dibandingkan dengan 410G teman-teman. Jadi 410 ini dia lebih dingin ya. Dan yang kedua, karena 410G itu lebih panas karena memakai Nvidia, otomatis teman-teman harus mempersiapkan penggantian pasta dan pembersihan kipas ketika usianya sudah mencapai mungkin sekitar 4 tahun, mungkin kalau ya menurut kita sekitar 4 tahun. Karena jika pastanya tidak diganti dan kipasnya tidak dibersihin teman-teman, itu akan bising sekali suaranya. Jadi kalau yang 410 ini dia lebih dingin dan suaranya itu kipasnya agak lama ya jangka waktunya untuk berisik. Tetapi yang 410G itu akan lebih cepat berisik kalau nggak segera dibersihkan dan diganti pastanya atau thermalnya. Kalau teman-teman pengen tahu tipsnya supaya laptop itu nggak terlalu cepat panas, itu bisa lihat video kita nanti, di video kita yang lain nanti akan kita taruh di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Nah teman-teman, karena yang seri 410G itu dia lebih cepat panas, dia lebih beresiko sering atau bisa lebih cepat waktunya untuk mati total atau mati no display ya teman-teman ya, untuk seri 410G. Tapi untuk cara menghindarinya yaitu tadi teman-teman, jangan sampai telat ganti pasta sama bersihin kipasnya. Kalau dia nggak telat itu nggak akan jadi masalah sebenarnya, tapi rata-rata banyak yang belum tahu, dan ketika telat ganti pasta seri 410G itu sering mati no display teman-teman, laptopnya mati nggak mau nyala. Tapi kalau yang seri 410 ini karena dia lebih dingin, dia lebih aman untuk resiko mati no displaynya atau mati total mungkin ya. Jadi itu penyakit pertama untuk seri 410G ya teman-teman ya. Kalau seri 410 ini aman, dalam tanda kutip aman ya, karena 410 sama 410G itu diperuntukkan dari penggunanya teman-teman, bukan berarti yang 410G itu jelek, bukan. 410G itu diperuntukkan untuk yang pengen performanya lebih baik, makanya dia disematkan VGA Nvidia, biasanya untuk yang berhubungan dengan grafis kayak Corel, Photoshop dan lain-lain. Harganya pun juga lebih mahal yang 410G. Nah untuk penyakit yang selanjutnya teman-teman ya, ini yang sering kita alami untuk seri ini E1410, E1410G sama juga sih dengan E1470 maupun 470G, itu di keyboardnya teman-teman. Walaupun semua laptop pasti akan merasakan keyboard rusak, itu pasti bisa, tapi untuk seri ini keyboardnya menurut kita rentan ya teman-teman, keyboardnya sangat rentan. Apalagi ketika sudah diganti yang baru pun itu nggak selang lama itu bisa rusak lagi dalam waktu yang menurut kita lumayan cepat gitu teman-teman ya. Itu menurut pengalaman kita. Jadi ada penyakit khas seri ini ya di keyboardnya teman-teman ya. Jadi kalau keyboardnya itu gampang rusak, dan ketika sudah diganti baru pun jangka waktu berapa bulan gitu dia sudah rusak lagi, padahal digantinya juga dengan yang asli loh teman-teman, bukan yang KW keyboardnya ya. Seri keyboard ini sama teman-teman, 410, 410G, terus 470 dan 470G, itu keyboardnya yang digunakan sama teman-teman. Nah bahkan untuk seri yang 470G atau 470 juga sebenarnya dari sisi desain sama persis dengan ini teman-teman, dengan seri 410. Yang membedakan dia di spesifikasi prosesor dan VGA nya.
Kalau yang 410 dan 410G ini dia menggunakan prosesornya Celeron ya teman-teman ya. Kalau yang 470 dan 470G dia sudah menggunakan prosesornya Core i3 teman-teman. Persis juga seperti ini, yang 470 dia nggak ada Nvidia-nya, tapi kalau yang ada G-nya 470G dia ada Nvidia-nya. Kalau yang 410 ini pakai Nvidia 820M, kalau yang 470G itu dia pakai GT 720 teman-teman Nvidia-nya. Nah, ini penampakan untuk mainboard Acer S1 470 teman-teman ya. Mirip dengan 410, maksudnya mirip, dia RAM-nya ini cuma ada satu. Di sini ada disediakan untuk masang portnya ini untuk seri 470G. Jadi ini yang 470 aja. Kalau yang 470G dia di sini ada slotnya lagi untuk nambah RAM. Jadi sama kayak 410 dan 410G. 470 dia satu slot, kalau 470G dia ada dua slot. Nah, perbedaannya juga sama di Nvidia-nya dan nggak ada Nvidia-nya. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya berarti yang 410 dan 410G untuk dari sisi suhu dia lebih panas yang 410G ya, dan lebih cepat berisik juga kipasnya, dan lebih juga cepat ganti pasta. Akan tetapi teman-teman jangan mikir itu tadi kalau 410G itu jelek, bukan, karena dia harganya lebih mahal karena speknya juga lebih tinggi. Dia ini diperuntukkan untuk mungkin teman-teman yang suka desain grafis dan lain-lain yang membutuhkan tenaga lebih besar, otomatis lebih panas teman-teman ya. Sedangkan kalau yang E410 aja nggak pakai G, dia lebih aman dari kondisi panas. Kipas juga nggak gampang cepat berisik ya. Jadi yang lebih beresiko untuk kondisi laptopnya sampai mati atau mati no display atau mati total itu yang 410G. Kalau yang 410 nggak beresiko sama sekali. Cara untuk menghindarinya ya jangan sampai terlambat ganti pasta thermal teman-teman dan membersihkan kipasnya. Kalau itu dilakukan, itu resiko itu sebenarnya nggak akan muncul teman-teman ya. Dan untuk penyakit khasnya dia ini di keyboardnya teman-teman ya. Jadi hasil review ini sebenarnya sama juga kayak 470 teman-teman ya. Yang membedakan hanya tadi itu kita sebutkan di speknya. Kalau untuk penyakit umumnya itu tadi di keyboardnya. Dia sering banget, gampang banget cepat rusak. Walaupun semua keyboard laptop pasti bisa rusak, tapi ini lebih gampang banget. Walaupun nanti juga sudah diganti dengan yang baru, yang ori juga keyboardnya, itu selang berapa waktu nanti, mungkin 4 bulan. Kalau pengalaman kita rata-rata 4 bulan. 4 bulan 5 bulan itu keyboardnya sudah rusak lagi. Nah, kalau teman-teman pengen tahu caranya ngerawat keyboard, sudah kita buatkan juga di video sebelumnya, nanti kita taruh di deskripsi ya. Jadi untuk biar laptop nggak cepat panas itu sudah ada juga videonya. Untuk merawat keyboard juga sudah kita buat videonya. Oke teman-teman, demikian informasi dari kita, semoga bermanfaat ya.